Selamat siang. Oke, terima kasih. Semangat ya. Oke. Oke, sebelumnya Ibu mengecek kehadiran terlebih dahulu siapa dari teman-teman kita yang tidak hadir ya. Nil, hadir semua ya berarti ya? Oke, kalau hadir semua, terima kasih. Ini kita masuk pada materi baru, yaitu objek studi geografi. Kita akan mempelajari atau membahas kaitannya dengan fenomena-fenomena yang ada pada lapisan geosfer. Dengan harapan nanti setelah kita belajar objek studi geografi, kita bisa memahami, kita juga bisa menganalisis kenapa sih peristiwa itu terjadi, bagaimana sih prosesnya, dan dampak-dampaknya bagi kita itu apa, begitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu nanti kita dapat menganalisa objek material dan objek formal geografi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang pertama, Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Setelah Ibu menyampaikan materi, kemudian nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisis artikel yang berkaitan dengan fenomena-fenomena tersebut. Baik itu fenomena alam ataupun juga fenomena sosial yang nantinya kalian penyajiannya itu menggunakan mind map atau peta pikiran. Menyajikan mind mapnya itu dengan moda Canva. Apa ya materi minggu lalu? Ruang lingkup geografi. Ya, cakupannya luas, iya tidak? Nah, cakupan ini itu kemarin mencakup apa saja ya? Oke, menyakup kaitannya dengan fenomena. Ada dua objek geografi, apa? Objek material dan objek formal. Objek material dan juga objek formal. Nah, kaitannya dengan objek material itu ada beberapa lapisan yang nanti kita bahas, ya kan? Lapisan geosfer. Apa saja mencakupnya? Atmosfer, lanjut. Litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Apa yang kalian ketahui tentang atmosfer? Apa, Haidar? Lapisan udara. Apa kalau misalnya akan perhatikan itu hanya menuju satu arah. Kenapa bisa terjadi? Iya, karena adanya angin. Dampak negatif enggak? Dampak positif negatifnya ada enggak? Ada. Kekuatan daripada angin itu kemudian cukup besar, maka yang terjadi apa? Badai. Angin puting beliung. Waktu yang lalu center banget ya kaitannya. Bahkan kemarin juga iya ya, gunung meletus ya. Kenapa sih bisa meletus? Karena adanya apa ya? Karena adanya tekanan dari dalam gitu ya, gas ya, yang kemudian mendorong endapan-endapan yang berada di dapur magma keluar, gitu kan ya. Oke. Apa dampak negatif dari fenomena ini? Jatuhnya korban jiwa. Dampak positifnya ada? Batuan dan juga pasir yang keluar berkaitan dengan apa? Dengan mata pencarian baru, iya enggak? Penambangan. Oke. Kenapa di Indonesia punya banyak hutan dan kenapa ruang kutub hanya terdapat di kutub utara? Oke, kenapa di Indonesia punya banyak hutan? Yang pertama. Yang kedua, kenapa beruang kutub hanya terdapat di kutub utara? Perbedaan suhu dan iklim. Iklim. Kalau faunanya itu tidak bisa beradaptasi, maka yang terjadi apa? Akan terjadi kepunah. Fenomena yaitu urbanisasi. Apa ya urbanisasi? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kenapa sih bisa terjadi urbanisasi? Karena lapangan pekerjaan. Bagaimana? Misalnya di kota itu lebih banyak lapangan pekerjaan daripada di desa. Ini ada dampaknya bagi siapa? Bagi desanya dan juga bagi kotanya. Ya enggak? Dampak bagi desanya apa? Kurangnya pemuda ya. Yang ada tuh yang kecil-kecil ya. Ya enggak? Yang usia-usia produktif pada pergi ke kota. Kota sendiri itu apa?
kepadatan penduduk. Sehingga menyebabkan apa kepadatan penduduk? Perumahan kumuh akhirnya muncul. Objek formal geografi di sini itu adalah cara pandang kita terhadap fenomena yang ada. Seorang geografi, maka teori geografi yang kita masukkan dalam melihat fenomena-fenomena alam ataupun juga fenomena sosial. Yang mana di sini nanti kita akan menyajikannya dalam apa? Dalam sistem 5W plus 1H. Apa ya? What? Yang kelas? What? Where? When? Oke. Saudara, banjir yang merendam wilayah bantaran Danau Limboto ini mengakibatkan puluhan warga di 2 desa, yakni Desa Bubu dan juga Desa Putadaan, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo ini memang saat ini warga mengungsi. Mengkonfirmasi juga kepada pemerintah desa setempat, memang penyebab utama dari luapan Danau Limboto ini adalah karena curah hujan yang cukup tinggi. Dan untuk mencegah luapan tersebut, saudara, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II membangun saluran drainase ini kurang lebih sepanjang 4 km. Dari fenomena yang tadi disajikan, gitu ya, apa sih yang terjadi? Banjir. Oke, banjir. Terus kapan? Senin 21 November 2022. Oke. Apa? Di sekitar Danau Limboto. Di sekitar Danau Limboto. Terus? Why? Why-nya apa, Risma? Karena adanya pendangkalan danau dan penebangan areal hutan. Bagaimana U-nya? Masyarakat sekitar Danau Limboto. Masyarakat di sekitar Danau Limboto. Yang terakhir. How? Oke, Anissa. Debit air yang melebihi kapasitas Danau Limboto sehingga air meluap dan menyebabkan banjir. Semakin deras hujan, maka akan semakin banyak debit air yang meluap. Kegiatan kedua, yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti di sini saja ya, kelompok 1 ya. Digabungkan saja. Silakan, mulai bekerja samanya. Siapa ini yang mau membuat kaitannya dengan ini? Minmapnya? Nanti Nana where? Nanti yang membuat minmapnya siapa? Oh, yang membuat itu Nana. Dana ya? Iya. Oke, monggo dibuat Dana. Berarti nanti aku mau analisis ini. Mau analisis ini. Iya, itu nanti. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kejadian banjir yang ada di Desa Demangsari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Nah, kejadian banjir ini disebabkan oleh besarnya curah hujan yang mengguyur desa tersebut dari malam hari hingga pagi hari. Kejadian banjir ini atau fenomena banjir ini itu termasuk fenomena hidrosfer, karena berdasarkan pengertian hidrosfer sendiri adalah lapisan air, sedangkan banjir ini meliputi air yang ada di permukaan bumi. Min mapping dari fenomena banjir yang sudah dijelaskan oleh Nada, yang mencakup 5W1H. Pertama ada watt-nya itu ada banjir. Kedua when itu Senin 14 Maret 2022 pukul 20.00 WIB. Yang ketiga ada where-nya itu di Desa Demangsari, Kebumen. Keempat wu-nya warga Desa Demangsari. Yang kelima why, yaitu hujan lebat yang mengguyur Desa Demangsari. Dan yang keenam how, hujan yang sangat lebat mengguyur Desa Demangsari. Hujan yang dimulai pukul 20.00 WIB, hujan terus berlangsung sampai pagi hari yang menyebabkan debit air naik dan menggenang hampir seluruh areal Desa Demangsari. Untuk tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah cukup untuk kaitannya dengan 5W dan 1H. Nah, terus materi yang disampaikan juga sudah mencakup semua hal yang ada di berita. Yang di artikel tadi ya? Iya, yang di artikel tadi itu. Hubungan cabang utama dengan cabang lainnya sudah bagus, menggunakan lebih dari 4 cabang. Menggunakan lebih dari 4 cabang. Dan perpaduan warna yang cukup menarik. Perpaduan warna yang cukup menarik. Ya. Oke, terima kasih. Fenomena tanah longsor yang terjadi di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Tanah longsor ini terjadi karena adanya hujan yang deras
yang menyebabkan tanah di bagian atas tebing bergerak ke bawah atau longsor. Tanah longsor termasuk pada fenomena yang terjadi di lapisan litosfer. Seperti yang kita ketahui bahwa litosfer adalah lapisan batuan, sedangkan pada prosesnya tanah longsor ini merupakan pergerakan tanah atau batuan. Karena itulah berdasarkan prosesnya fenomena ini terjadi pada lapisan litosfer. Untuk hasil analisisnya akan dijelaskan 5W plus 1H oleh Anissa dan Alea. Yaitu Kamis 2 September 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk W-nya, kondisi tanah yang labil dan adanya saluran air yang berada di bagian atas tebing. Untuk How, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Desa Argopeni mengakibatkan saluran air yang besar di bagian atas tebing. Kandungan airnya bertambah banyak. Jadi ketika terjadi hujan, struktur tanah sendiri kehilangan kemampuan untuk mengikat satu sama lain sehingga terjadi longsor. Untuk Where-nya, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Wu, penduduk Desa Argopeni, Kecamatan Ayah. Di sini saya akan menanggapi map mapping yang telah dibuat oleh kelompok 2. Yang pertama yaitu kaitannya dengan 5W plus 1H. Kelompok 2 ini sudah tepat sesuai dengan artikel yang tadi. Sudah sesuai. Tadi sudah dilihat ya artikelnya ya. Oke. Berikutnya yaitu untuk simbol gambar dan garis lengkung. Kelompok 2 menggunakan garis lurus untuk menghubungkan cabang. Untuk kelengkapan map materinya, map mapping yang dibuat oleh kelompok 2 menunjukkan materi yang sangat kompleks. Berikutnya yaitu aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu kata kunci. Ide dalam bentuk kata kunci yang sangat efektif. Yang kedua yaitu hubungan cabang utama dengan cabang lainnya. Kelompok 2 ini menggunakan lebih dari 4 cabang, yaitu 7 cabang. Yang terakhir yaitu desain warna. Penggunaan warna untuk menghubungkan semua topik dibuat dengan sangat menarik. Aku ingin membagikan kaitannya dengan LKPD. LKPD ini berkaitan dengan materi yang tadi kita bahas gitu ya. Ada pengembangan-pengembangan sedikit dari LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Anissa? Putih? Materi kita hari ini sudah selesai, gitu ya. Kita akan menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kaitannya dengan materi yang tadi, apa sih yang sudah didapat dari pembelajaran kita tadi berkaitan dengan objek apa? Studi geografi. Dengan mempelajari ilmu geografi, kita jadi tahu bagaimana karakteristik dari setiap ruang yang ada di bumi. Kita dapat mengenal karakteristik setiap lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan kita juga dapat mengenal dan mengetahui interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oke, silakan Ibu beri waktu sebentar untuk mengisi refleksinya kalau sudah dikumpulkan. Yuk. Jumlahnya pas ya, ketua kelas? Dibaca, dihitung terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap sehat ya. Jaga kondisi dan juga tetap semangat.